Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kuliah sistem otomasi pada jurusan D4 Teknologi Rekayasa Elektromedis, khususnya di lingkungan ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Dimulai dari pendahuluan dulu, yang mana di pendahuluan ini akan dipelajari bagaimana konsep dari sistem produksi, antara lain yaitu dapat mengetahui berbagai macam komponen-komponen yang ada di dunia industri dalam mendukung pembuatan suatu produk. Kemudian dapat menjelaskan berbagai klasifikasi dari produksi. Nanti di dalamnya kurang lebih dijelaskan apa itu produksi kelas bawah, menengah, maupun kelas tinggi. Fasilitas dari sistem produksi itu terdiri dari gedung produksi yang biasanya itu berbentuk sebuah bangunan yang luasnya mungkin bisa berhektar-hektar, terdiri dari beberapa gedung maupun hanya terdiri dari satu gedung saja. Di dalamnya pun banyak terdapat mesin-mesin, contohnya seperti mesin konveyor, mesin CNC, mesin las, kemudian mesin bor, dan lain sebagainya. Selain dari mesin yang digunakan untuk memproduksi, juga terdapat peralatan-peralatan inspeksi atau menilai. Biasanya peralatan inspeksi ini ada di bagian akhir dari suatu sistem produksi, yaitu dapat disebut juga dengan quality control. Dan semua sistem tadi dapat dikendalikan oleh sebuah sistem komputer. Pada dunia industri itu disebut sebagai suatu sistem otomasi atau sistem SCADA. Nah, sistem SCADA itu selain untuk mengendalikan dari proses produksi, juga digunakan untuk mengawasi jalannya proses produksi. Jadi misalkan suatu produksi ada kendala atau tidak berjalan sesuai mestinya, maka dapat langsung diketahui dari sistem SCADA, sehingga dapat diambil suatu tindakan yang sesuai dengan tingkat kendala atau kerusakan yang dialami dari suatu mesin ataupun dari suatu produksi. Kemudian fasilitas yang ada di dalam produksi itu dapat digambarkan melalui sebuah layout plan atau jika pada sistem tenaga listrik itu single line diagram. Jadi melalui gambar itu kita dapat mengetahui apa saja yang ada di industri itu dan alur dari jalannya produksi yang ada di gedung ataupun yang ada di suatu industri itu.
Misalnya mulai dari material itu masuk ke gedung produksi, kemudian bagian penyortiran, misal kita berbicara pabrik atau penyortiran sebuah buah. Nah, bagaimana buah itu masuk kemudian disortir berdasarkan ukurannya, berdasarkan warnanya, berdasarkan mungkin beratnya, kemudian melalui sebuah konveyor. Di sebuah konveyor itu juga masih disortir lagi, kemudian diklasifikasikan, dan sampai akhirnya kemudian dikemas dan dilakukan sebuah inspeksi dan kemudian didistribusikan. Sistem produksi ini selain bisa bekerja secara individu, bisa bekerja secara berkelompok, saya juga dia bisa bekerja secara individual, yang mana hanya terdiri dari satu mesin untuk memproduksi sekaligus dengan operatornya. Misalkan nih, satu industri otomotif sebuah motor, biasanya tuh di gedung satu, plant satu memproduksi chassis, kemudian di plant 2 memproduksi bodi, kemudian di plant 3 mulai memasang komponen-komponen mesin, kemudian di plant 4 memasang berbagai komponen kelistrikan dan komponen penunjang lainnya. Di plant 5 mulai bagian inspeksi dan finishing. Nah, tapi ada juga industri yang bekerja secara individu saja atau tunggal. Biasanya itu industri-industri kelas kecil. Contohnya, industri dari sebuah piring atau sebuah lahar, itu biasanya dia berdiri sendiri, tidak terbagi menjadi beberapa plant. Dari contoh-contoh produksi tadi, itu dapat disebut sebagai industri produksi yang tersentuh, belum yang secara otomasi. Nah, ini bedanya industri yang sudah terotomasi maupun yang belum terotomasi nanti itu di sini. Di mana industri otomasi ini itu menggunakan atau tersentuhnya dengan manusia, dengan barang itu sangat sedikit. Jadi manusia itu digunakan hanya untuk mengawasi jalannya proses produksi ini. Sedangkan yang tersentuh itu ya, dia mengawasi, ya, dia melakukan proses produksi itu sendiri. Misalkan saja untuk bagian pengelasan, ya dia orangnya juga terlibat dalam pengelasan. Sedangkan juga otomasi tidak. Manusia itu hanya menyediakan bahan untuk mesin otomasi itu, kemudian diproses dan keluar itu sudah berbentuk jadi. Semuanya dilakukan secara otomatisasi. Kemudian produksi itu dapat diklasifikasikan berdasarkan dari jumlah rank barang yang dihasilkan per tahun.
mulai dari low production, medium production, sampai high production. Yang mana pada low production ini hanya memproduksi barang dari 1 sampai 100 unit per tahun. Medium production ini 1 sampai 10.000 per tahun, dan yang terakhir ada high production, pembayaran dari 10.000 sampai 1 juta unit per tahun. Lalu apa sih yang menyebabkan suatu barang kok bisa menjadi diklasifikasikan low production, medium production maupun high production? Selain dari jumlahnya, nah ini hubungan antara jumlah barang yang diproduksi dengan variasi produk. Jadi semakin banyak jumlah produknya, maka variasi dari produknya itu semakin kecil. Berbeda dengan jika variasi produknya itu banyak atau tinggi, maka jumlahnya yang diproduksi itu kecil. Nah, meskipun kita dapat mengidentifikasi variasi produk berdasarkan jumlah produknya, tapi parameter tersebut itu kurang tepat karena detail dari perbedaan desain setiap produknya itu tidak dapat diketahui sama sekali. Sebagai contoh, jika kita membedakan barang-barang yang besar dengan barang yang kecil itu, tentu perbedaannya sangat mencolok. Contohnya AC dengan mobil, itu masih sangat memungkinkan kita membedakan. Dan tidak hanya dari ukuran saja, dari bentuk pun sudah berbeda. Lain dengan kita membedakan AC dengan hitam, atau misalkan mobil dengan mobil. Nah, setelah dari kita membedakan dari ukurannya, kita pun bisa membedakan dari tingkat kesulitan membedakan perbedaan produk. Contohnya, kita membedakan suatu minibus dengan mobil. Itu kita agak sulit membedakannya, karena misalkan dari tingginya masih sama, panjangnya mungkin masih sama, jumlah rodanya juga sama. Lain jika kita misal membedakan sebuah mobil dengan kontainer, itu jelas sangat berbeda jauh, sehingga kita pun bisa membuat istilah itu hard atau soft variant.
variasi production. Nah, untuk low production itu sendiri, selain kita membedakan dari jumlah unitnya yang diproduksi per tahun, biasanya industri itu hanya memproduksi barang-barang custom atau barang-barang khusus. Yang tidak banyak jumlahnya. Contohnya itu sebuah roket, sebuah kapsul ruang angkasa, sebuah pesawat. Apalagi jika pesawatnya itu memiliki tujuan khusus, misalnya pesawat militer, itu jelas produksi per tahunnya itu bahkan di bawah 100. Pesawat yang umum saja mungkin ya bisa di bawah 100, apalagi pesawat dengan tujuan khusus. Nah, selain dari barangnya tadi, produknya tadi, spare part-nya pun juga sama khusus. Makanya dijumpai di pasaran ini sangat jarang. Dan biasanya pembuatan produk seperti ini tuh per tahunnya itu mesti beda-beda, jarang sekali. Misal tahun sekarang memproduksi pesawat militer A, besoknya lagi mungkin memproduksi pesawat militer jenis A tapi serinya ini gitu loh. Karena yang dibuat khusus itu per tahunnya itu pasti ada perbaikan-perbaikan dari sebelumnya. Selain perbaikan juga ada penambahan fasilitas, misalkan pesawat militer yang diproduksi sekarang hanya mampu terbang sampai ketinggian berapa dengan jumlah peluru yang dibawa ataupun kaliber peluru yang dapat digunakan oleh senjata itu berapa milimeter per tahunnya bisa berubah-berubah. Nah, ini contoh dari atau gambaran dari low production itu seperti ini. Bisa dibayangkan kan? Jadi untuk low production ini karena sifatnya khusus, memiliki tujuan tertentu, bisa jadi ukurannya juga besar, enggak mesti dibuatnya itu di pabriknya, bisa jadi malah pabriknya yang atau orangnya yang datang ke tempat yang membeli dari produk itu. Jadi ya mau nggak mau si pembeli produknya harus menyediakan tempat ataupun menyediakan peralatan. Tapi peralatan yang bersifat umum, kalau peralatan yang bersifat khusus ya tetap dari si pihak pabriknya, terutama dari segi fasilitas harus memenuhi standar industri.
Kemudian selanjutnya adalah medium production. Dari segi kuantitas itu jumlahnya dari 100 sampai 10.000 unit per tahunnya, dan berpotensi untuk berulang kali diproduksi. Untuk medium production ini juga memungkinkan jumlah barang yang diproduksi itu lebih banyak dibandingkan dari kebutuhan konsumen. Karena selain dari memenuhi kebutuhan konsumen, juga untuk stok ke depannya. Bisa jadi permintaan konsumen itu di luar dugaan. Misalkan saja per bulannya itu hanya butuh 300 atau 400 unit, tapi dengan suatu kondisi tiba-tiba naik menjadi 500 unit. Jadi kan mau nggak mau harus stok kebutuhan tersebut. Nggak mungkin kan kebutuhan naik melonjak 100 itu langsung sanggup. Contoh dari medium production ini ya spare part dari bahan-bahan umum, dapat dari produk-produk umum. Kemudian selanjutnya adalah high production. Produksi dengan range 10.000 sampai 1 juta, bahkan lebih dari 1 juta. Hal ini tuh dikarenakan permintaan dari konsumen yang sangat tinggi, atau suatu industri itu ditunjuk untuk membuat satu produk itu. Misalkan saja suatu pabrik ditunjuk untuk membuat alat kesehatan apa gitu. Misalkan sekarang itu untuk membuat genos, kesehatan menunjuk pabrik alat kesehatan A, ya sudah berarti si pabrik alat kesehatan A itu harus menstok genos itu sendiri, tidak dibantu oleh pabrik-pabrik lainnya. Keuntungan bagi si pabrik itu ya nggak ada saingan. Tapi dari segi pengembangan mungkin kurang, karena kan persaingan itu mesti persaingan itu kan tidak hanya bersaing di pasar saja, pemasarannya saja, tapi pengembangan dari suatu produk itu. Dan high production ini juga bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu berdasarkan kuantitasnya maupun berdasarkan aliran produksinya.
Jika dikategorikan berdasarkan kuantitas produk itu melibatkan produksi massal untuk satu jenis produk dan satu kali pengemasan menggunakan mesin-mesin khusus seperti mesin pres, lavus, dan cat bodi. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah berdasarkan aliran produksinya, melibatkan tempat kerja yang ada. Ini tuh kurang lebih bisa kalian bayangkan itu jika industri yang menggunakan konveyor. Misal pembuatan sepeda motor, line 1 itu memasang kabel-kabel, kemudian line 2 itu mulai memasang komponen seperti lampu sen, lampu utama, stop lamp, kemudian line berikutnya memasang bodi-bodi, terus sampai selesai gitu. Jadi berurutan atau terstruktur. Nah, kurang lebih itu jika digambarkan seperti ini. Ini khusus yang line production tadi. Production khususnya yang line. Nah, ini grafik untuk membedakan produk variasi dan jumlah produk untuk high production, low, dan medium. Tapi jika di sini tuh kita dapat mengetahui misalkan 1 juta ini produksi massal atau kuantitas. Kemudian untuk yang medium ini kemudian untuk yang produk variasinya banyak ini untuk fixed position. Nah, itu mungkin materi pertama dari saya.